selamat datang kembali di episode Spy Sahabat Pelayanan Anak Indonesia bersama saya Oce. Dan kali ini Oce mau ngebahas mengenai tips menjadi pemimpin pujian atau worship leader yang oke banget buat anak-anak, oke? Tips menjadi pemimpin pujian yang oke buat sekolah minggu. Ikutin ya, tips kali ini. Oke, nomor 1, pemimpin pujian itu harus tetap tersenyum dan harus semangat. Jadi guru sekolah minggu itu nggak bisa tuh yang kayak datang-datang langsung bilang ini shalom adik-adik. Nggak bisa, kalau perlu kita harus yang kayak shalom adik-adik. Jadi kalau kita udah dengan ceria, dengan semangat, dengan senyum, anak-anak akan bangun dan anak akan bilang kayak, siapa ini kakaknya? Wih, kakaknya semangat. Dan kita harus kayak joget-joget dan ceria deh pokoknya. Jadi harus senyum, ceria, dan semangat. Nomor dua itu kita harus pada saat memimpin pujian, kita harus tatap mata anak-anak satu-satu. Nggak bisa tuh kita ngeliatin pemusiknya aja. Koko main di mana? Kodenya yang mana? Lagunya apa? Nggak bisa. Anak-anak kan kayak, aduh, kok cicinya nggak ngeliatin saya? Padahal saya udah cari dandan yang cakep, yang manis, tapi gurunya nggak ngeliatin anak-anaknya. Jadi jangan lupa untuk tatap setiap anak-anak. Jangan cuma ke bagian kiri aja, yang kanan enggak, tapi semuanya kita tatap sama rata semuanya. Nomor tiga ini kita harus tahu yang namanya lagu dan lirik yang udah kita pilih. Kita nggak bisa tuh yang namanya kayak udah milih lagu ini, terus kita lupa liriknya. Kita udah pikirin, oh ya saya mau nyanyi lagu Happy Ya, tapi lupa ngeblank banget lagu Happy Ya. Oh, itu benar-benar fail banget, itu gagal banget. Jadi kita harus tahu lagu dan kita harus tahu lirik yang kita udah lagu dengan lirik lagu-lagu yang kita udah pilih. Yang keempat kita harus mengisi kekosongan atau transisi. Artinya begini sana. Waktu kita lagi nyanyi, habis selesai nih ya, udah selesai satu lagu. Nah, biasanya ada kosong kan ya untuk kita memimpin ke lagu berikutnya. Nah, itu harus kita isi. Gimana caranya kita ngisinya? Misalnya kita isi dengan kata-kata kayak tepuk Yesus gitu, atau serukan haleluya 3 kali, atau kita bisa main tebak-tebakan, atau kita bisa pokoknya bisa semuanya. Nah, itu gap itu atau jarak itu, transisi itu kita harus isi. Jangan sampai ada kosong. Jangan sampai nanti kalau udah nyanyi Yesus sayang semua, sayang papa, sayang mama, sayang semua, terus saya diem. Atau enggak, kadang-kadang kita cuman kayak gini, yuk adik-adik, lagu selanjutnya kita nyanyikan lagu ya hari ini kurasa bahagia. Nah, lebih baik sebelum kita lanjut lagi ke lagu berikutnya, nah transisi ini kita harus isi. Contoh, siapa di sini yang suka cita? Coba kenapa sih kita harus suka cita? Nanti mereka sebutin kenapa dan kita bisa bilang ini, hari ini kita merasa bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada selalu di hati kita. Dan kita punya saudara seiman dalam gereja ini, sekolah minggu ini. Nah, transisi itu kita isi, langsung kita lanjut ke lagu berikutnya. Yang kelima kita harus mengucapkan kata-kata positif pada saat kita memimpin pujian. Kita jangan deh sebut kayak bilang ini, adik-adik kok lemes sih, kok letoy sih, kok lesu sih. Kalau bisa kata-kata itu jangan keluar sama sekali sanak dari mulut kita. Jadi gimana caranya kalau kita mau kasih semangat? Kita bisa bilang begini sama anak-anak, adik-adik siapa di sini yang belum makan? Adik-adik udah makan semuanya? Atau kita bisa bilang begini, adik-adik bisa lebih semangat lagi. Nah, dengan kata-kata itu, kita lebih banyak mengeluarkan kata-kata positif dibandingkan kata-kata negatif. Jadi kata-kata negatif tidak boleh keluar dari mulut pemimpin pujian pada saat dia memimpin pujian itu. Yang keenam, kita harus usahakan melibatkan anak-anak semaksimal mungkin. Contohnya gimana? Kita bisa suruh dia jadi singer, kita bisa suruh dia jadi salah satu contoh yang memberikan gerakan puji-pujian. Nah, pada saat kita melibatkan anak-anak itu kan lebih excited. Oke, yang ketujuh sebagai pemimpin pujian lebih baik kita harus memakai pakaian yang bisa menarik perhatian anak-anak. Contohnya, misalnya kayak warna. Dari warna, kalau bisa jangan warna gelap. Jadi jangan warna hitam ketemu hitam. Jadi kalau bisa tuh harus ditabrakin. Misalnya mesti biru sama orange, atau misalnya biru merah. Semakin kita nabrak warnanya, semakin kita tuh menarik di depan panggung. Jadi on the stage, di atas panggung itu, kalau bisa pemimpin pujian itu memakai baju yang warnanya bagus, dan jangan lupa rapi nomor 1. Yang ke-8 nih sana. Yang ke-8 ini kita harus memilih lagu yang benar. Jadi gini, jangan kita nyanyi lagunya tuh yang jadul-jadul gitu kayak Happy Ya, setinggi-tingginya langit. Itu lagu bagus-bagus, tapi kalau bisa kita juga harus campur sama lagu-lagu yang baru. Dan sekarang ini banyak banget nih sana lagu-lagu yang baru, lagu-lagu sekolah minggu yang lebih relevan lah buat kehidupan anak-anak ya. Jadi kalau bisa kita harus milih lagunya yang benar. Dan sana kalau bisa juga kita kasih tema.
Jadi contoh nih, misalnya minggu ini Sanak mau nyanyiin lagu tentang binatang semua. Nah, nyanyiin tuh lagu tentang binatang semua, mulai dari King Kong, mulai dari bebek, apapun, pokoknya tentang binatang. Nah, kalau seandainya mau ngebahas mengenai kuasa Tuhan, nah kita bikin tuh temanya kuasa Tuhan. Supaya apa? Tadi tuh yang poin yang namanya transisi, supaya kita bisa atur transisinya, atau kita bisa atur nih di tengah-tengah habis lagu ini saya mau nyambungin ke lagu ini, saya mau ngomong apa ya. Nah, ketika itu akan memudahkan kita sebagai pemimpin pujian. Yang kesembilan Sanak, yang kesembilan adalah tips dari Oce adalah untuk memimpin pujian kita perlu ini yang penting banget Sanak, yang namanya persiapan. Nah, kalau ada persiapan pasti ada keberhasilan. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba datang dan kita bilang ini, oke saya hari ini pujian, lagunya apa? Apa ya? Tetot, nggak banget. Nah, kalau kita emang mau pujian, kita harus persiapin. Persiapinnya dari kapan? Kalau bisa dari seminggu sebelumnya. Pas kita dibilang, oke kamu pujian. Nah, pada saat itu kita bisa tuh ngobrol sama pemusiknya. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Kunci saya di mana ya? Nah, kalau kita udah persiapan kayak gitu, kita bisa cari-cari lagu baru, atau kita bisa saling sharing. Kita mau nyanyi lagu apa? Mungkin ada buat persiapan lagu temanya apa? Sesuai dengan firman Tuhannya. Nah, kalau semakin ada persiapan, hasilnya akan semakin oke. Oke, yang ke-10 Sanak, yang terakhir adalah sebagai pemimpin pujian supaya lebih efektif. Nah, Oce kasih tips kayak gini, libatkan anak untuk bermain musik. Tentunya ini anak-anak yang udah gede ya, jadi yang udah ngerti gitu. Gimana caranya? Nah, kita cari anak yang kira-kira wah dia bisa ngerti ketukan. Kita bisa mulai kasih dia kayak gendang atau kayak tamborin, atau Oce inget banget waktu Oce kecil itu suka girls climbing, Oce bisa bikinin kayak dari botol mineral, dari botol air mineral atau kayak soft drink gitu, dikosongin, dikeringin, diisi sama beras, dan itu bisa jadi kayak kecek-kecek gitu. Nah, kita bisa libatkan anak dengan cara, yuk nih kamu main nih pakai alat ini, nanti anak-anak lebih excited banget. Dan pujian kita akan lebih bervariasi. Ada kakaknya yang main gitar, ada kakaknya mungkin yang main keyboard, main full band. Nah, tapi juga ada anak-anaknya yang mulai belajar bagaimana dia melayani Tuhan pada saat dia di sekolah minggu. Oke Sanak, itu tips untuk menjadi pemimpin pujian di sekolah minggu. Semoga menjadi berkat buat para Sanak semuanya. Salam Spy, sahabat pelayanan anak Indonesia.